Hello guys, welcome to my YouTube channel. 'Kali ini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman bagaimana saya memulai untuk menjadi pengusaha. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bima Aditya. Sekarang saya duduk di bangku kuliah semester 4 di salah satu perguruan tinggi Islam di Kalimantan Barat. Cerita ini berawal dari kecemasan seorang mahasiswa dengan keadaan finansial yang dimana sebagai seorang mahasiswa banyak sekali kebutuhan yang ingin dipenuhi. Apalagi di zaman sekarang, hal yang paling krusial yang dialami seorang mahasiswa yaitu adalah kuota. Mengapa? Karena di zaman sekarang internet adalah hal yang sangat penting. Tanpa internet kita tidak bisa melakukan apapun. Apalagi sekarang kita kuliah dilakukan secara online. Karena dari itulah saya memutuskan untuk membuka usaha, yaitu jasa pengetikan, pembuatan PPT dan makalah. Usaha ini sudah berjalan 1 mingguan dan masih banyak sekali butuh perkembangan. Dan terhitung hari ini sudah ada 1 pelanggan yang sudah saya selesaikan dan masih ada beberapa yang dalam proses pengerjaan. Mengapa saya memutuskan untuk membuka usaha ini? Karena di tempat tinggal saya terutama itu masih banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menggunakan komputer. Dan di zaman sekarang anak-anak muda banyak sekali yang ingin melakukan secara instan. Tak terkecuali ada orang-orang bahkan di instansi juga membutuhkan jasa ini. Jadi hal inilah yang menjadi peluang bagi saya untuk menambah pundi-pundi uang untuk uang jajan, dan bahkan ini bisa menjadi hal yang untuk membayar uang kuliah saya. Nah, dari situlah saya ingin buka usaha ini. Dalam menjalankan bisnis, pasti ada saja kendala yang dialami oleh seorang pengusaha. Saya juga mengalami hal tersebut. Sebagai contoh, kendala yang saya alami yaitu adalah waktu. Mengapa? Karena ada pelanggan yang ingin diselesaikan dalam 1 hari. Nah, di sini permintaan pelanggan bukan hanya 1, tapi banyak sekali. Mungkin nanti saya akan menambah partner atau karyawan dalam bisnis ini. Dan kendala yang kedua yaitu permintaan pelanggan yang aneh-aneh. Betul sekali, pelanggan adalah raja, tetapi permintaan aneh ini sulit untuk saya mengerjakannya. Dan mungkin ini adalah tantangan bagi saya untuk hal tersebut. Dan dari situlah menjadi saya untuk berkembang. Dari situlah yang membuat saya untuk berkembang. Usaha ini saya lakukan secara online melalui platform WA dengan cara meng-share broadcast atau pamflet dari usaha saya. Mengapa demikian? Karena itu mempermudah sebagai pelanggan untuk memesan dan komunikasi atau sekedar bertanya. Nah, tetapi jika ada pelanggan yang ingin bertemu secara langsung, khususnya di Pontianak, itu bisa saja. Tinggal lakukan hal yang sama, yaitu dengan chat ke nomor WA tersebut untuk melakukan titik pertemuan. Mengapa demikian? Karena ada pelanggan yang sebelumnya ingin melakukan pembuatan proposal, jadi ingin bertemu secara langsung untuk berdiskusi secara langsung agar lebih enak komunikasinya. Dari situlah saya membuka jalur baru, yaitu offline dalam usaha ini. Selanjutnya, masalah modal.
dalam usaha ini tidak banyak modal yang dikeluarkan untuk kawan-kawan yang ingin memulai usaha. Karena di sini saya sudah memiliki laptop, jadi hal yang saya keluarkan paling adalah kuota. Mengapa? Karena usaha ini saya lakukan secara online. Jadi kuota adalah hal yang paling dibutuhkan. Nah, jadi kawan-kawan jika ingin melakukan usaha seperti saya, itu gampang. Jadi kawan-kawan tinggal menyiapkan ilmu-ilmu pembuatan PPT atau cara membuat makalah yang benar. Nah, disitulah kawan-kawan bisa menambah pundi-pundi uang gitu. Misalnya kawan ingin melakukan atau membeli sesuatu barang, tidak jadi gampang gitu kan. Jadi kawan-kawan bisa melakukannya halnya sendiri. Mulai sekarang kawan bisa mendapatkan uangnya sendiri tanpa meminta kedua orang tua. Jadi kawan-kawan sekarang mulailah berusaha kawan-kawan. Mengapa? Karena usaha itu, jika kita memulai usaha sekarang, itu efeknya nanti, bukan sekarang. Kawan-kawan bisa mulai dari sekarang. Jadi kawan-kawan di keesokan kelak kawan-kawan bisa mendapatkan hasilnya begitu. Jadi kawan-kawan boleh berusaha dari kecil itu tidak apa-apa. Mulailah dari sekarang dan raihlah di masa yang akan datang. Begitu kawan-kawan. Dalam usaha ini perlu juga kita meyakinkan diri kita. Cara saya melakukan untuk meyakinkan diri dalam terjun untuk usaha yaitu adanya peluang. Mengapa? Ya sudah saya katakan sebelumnya, karena peluang untuk usaha ini itu cukup besar. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu ingin melakukan secara instan, dan tidak juga mulu hal tersebut, karena ada juga beberapa orang yang ingin membutuhkan jasa kita, contohnya instansi pemerintah atau saya bagi contoh, kemarin saya dapat orderan dari pelanggan, yaitu seorang ibu-ibu pengajian yang ingin melakukan dana ke desa. Nah, di situ dia ingin membantu, di situ mereka ingin membuat proposal agar dananya cair. Nah, di situ dia itu menggunakan jasa saya. Nah, di sini hal tersebutlah yang menjadi peluang bagi kawan-kawan untuk menjalankan bisnis ini. Dan kedua, dalam meyakinkan diri, yaitu adanya dorongan dari teman-teman, keluarga yang meyakinkan saya bisa untuk menjalankan bisnis ini. Untuk di zaman sekarang, di masa pandemi, bisnis saya tidak mengalami dampak ya kawan-kawan, karena bisnis ini saya kan lakukan secara online, dan yang paling kita hanya membuka WA, dan jika ada pemesanan kita kerjakan di rumah. Jadi tidak terkena dampak kawan-kawan. Mungkin hal yang kawan-kawan lakukan atau saya lakukan itu dengan giat menyebarkan pamflet atau broadcast usaha saya agar orang-orang tertarik gitu. Jadi hal yang paling krusial dalam usaha ini yaitu kita harus menjaga kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Mengapa? Karena jika pelanggan puas gitu, ya pelanggan tersebut akan, jika ada yang ingin dilakukan dengan usaha kita, jadi dia ingin kembali lagi kepada kita. Nah, jadi tingkat kepercayaan pelanggan ini adalah hal yang baik gitu kita lakukan. Jadi kepuasan pelanggan. Nah, dalam membuat usaha juga kita juga harus mempunyai daya tarik. Nah, ada satu kata yang saya sangat suka dari komika Indonesia, yaitu Panji Pragiwaksono, di mana dia mengatakan
berbeda sedikit lebih baik daripada berbeda. Nah, daripada berbeda. Berbeda sedikit lebih baik daripada lebih baik. Nah, jadi kata-kata ini kita bisa dapat bahwa kita berbeda sedikit dari orang-orang yang memiliki usaha sama, itu bisa berdampak kepada usaha kita daripada kita lebih baik dari usaha yang mereka jalani. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi jika kawan-kawan ingin memulai usaha ini, boleh saja kawan-kawan tinggal mempelajari cara membuat PPT yang baik, cara membuat proposal dengan benar. Nah, jika ada di anak SMA zaman sekarang kan paling makalah. Nah, kawan-kawan tinggal bagaimana cara membuat makalah yang baik. Nah, agar pelanggan tersebut bisa kembali lagi kepada kawan-kawan. Nah, hal itulah yang menjadi peluang kan. Nah, kawan-kawan bisa menambah uang jajan dari hal yang kawan-kawan lakukan, daripada kawan-kawan melakukan hal-hal yang tidak baik atau membuang-buang waktu. Jadi kawan-kawan lebih baik melakukan usaha. Nah, usaha tidak hanya dengan ini kawan-kawan. Kawan-kawan bisa melakukan usaha dengan yang lain gitu. Misalnya kawan-kawan jago memasak gitu. Kawan-kawan bisa membuat masakan dijual secara online atau yang lain sebagainya. Kawan-kawan bisa melakukan tersebut kawan-kawan. Harapan saya dalam bisnis ini semoga semakin berkembang, dan mungkin kedepannya saya akan menambah partner atau karyawan saya agar pelanggan yang masuk tuh tidak keteteran hanya saya sendiri. Dan mungkin saya akan membuat akun IG untuk usaha saya agar tidak hanya yang di Kalimantan Barat saja yang menggunakan jasa saya, bahkan seluruh Indonesia juga bisa menggunakan jasa saya. Nah, tapi saya juga memiliki keinginan bahwa saya ingin membuat jasa percetakan, tetapi dana yang saya butuhkan itu masih kurang. Jadi saya hanya buka usaha ini terlebih dahulu. Mungkin dalam waktu ke depan saya ingin membuat jasa percetakan, yaitu print. Nah, print ini dilakukan secara online juga. Jadi kawan-kawan tinggal memesan di ke IG nanti yang saya buat. Jadi kan kawan-kawan sekalian gitu ya, membuat makalah, jadi bisa langsung di print dan bisa diantar di rumah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sekian dari cerita saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye kawan-kawan.